Pada hari Senin 26 Desember 2016 telah terjadi perampokan disertai pembunuhan di sebuah rumah mewah di Jalan Pulau Mas Utara, Pulau Gadung. Perampokan dilakukan oleh beberapa perampok yang telah handal dalam merampok khususnya di rumah-rumah mewah. Perampokan dimulai pada pukul 3 pagi di mana para perampok menyelinap masuk ke dalam rumah dengan mudahnya, lalu mulai menyekap 11 orang yang ada di rumah tersebut ke dalam sebuah kamar mandi kecil yang ukurannya 1,5 meter kali 1,5 meter. Perampok mulai menyekap dari ruang tamu sampai lantai 2, lalu memasukkan semua penghuni rumahnya ke dalam toilet tersebut. Lalu, perampok juga sempat menggeledah rumah dan mengambil beberapa barang di mobil yang terparkir di depan rumah, lalu meninggalkan TKP. Pada tanggal 27 Desember, tepatnya pukul 8 pagi, kerabat dari pemilik rumah ingin hendak menjemput anaknya yang bernama Amelia yang menginap di rumah tersebut. Lalu saat kerabat korban yang bernama Sheila memasuki rumah dalam kondisi tidak terkunci dan tidak berpenghuni. Lalu dengan itu Sheila langsung melapor ke pos, lalu para warga mulai memasuki rumah tersebut dan mendengar bahwa ada teriakan minta tolong dari arah toilet. Sehingga para warga langsung menelpon polisi dan polisi mendobrak pintu toilet tersebut dan menemukan 11 orang yang disekap di toilet tersebut. Lalu, kurang dari 24 jam, polisi menemukan pelaku yang terekam oleh CCTV rumah tersebut. Pelaku diduga lebih dari 4 orang, kurang lebih 4 orang. 2 pelakunya telah tertangkap. Yang pertama bernama Ramlan Butar-Butar berusia 51 tahun dan Erwin Situmorang. Satu dari pelaku tersebut telah tewas dan satu lagi pada saat itu dirawat insentif di rumah sakit. Lalu akhirnya ada kurang lebih 5 korban tewas. Terima kasih. Perampokan rumah di Pulau Mas. Pada Senin 26 Desember 2016 telah terjadi perampokan serta pembunuhan di rumah mewah, yaitu tepatnya ada di Jalan Pulau Mas Utara, Pulau Gadung. Mereka bukan hanya merampok tetapi juga menyekap korban dengan dimasukkan di dalam kamar mandi kecil dengan ukuran 1,5 meter kali 1,5 meter. Pada pukul 3 sore, pelaku lebih dari 1 orang ini menyelinap masuk dengan mudah ke dalam rumah korban. Pelaku mulai menyekap korban di ruang tamu dan lantai 2. Kemudian pelaku memasukkan dan menyekap 11 korban ini ke dalam kamar mandi kecil dengan belasan jam di dalam kamar mandi. Pelaku mengunci dan mematikan lampu di kamar mandi. Pelaku juga sempat menggeledah rumah dan meninggalkan TKP. Pada pukul 6 pagi, tepatnya pada tanggal 27 Desember 2016, kerabat korban hendak menjemput putrinya yang bernama Amelia, yang kebetulan menginap di rumah korban. Namun pada saat sampai di rumah, kerabat yang bernama Sheila ini melihat rumah dengan keadaan kosong dan pintu tidak terkunci. Sheila langsung pergi ke pos kompleks rumah untuk memberitahu kepada satpam keadaan yang telah terjadi. Banyak warga yang datang dan warga berkata sempat mendengar adanya suara minta tolong. Setelah itu warga menelepon polisi dan polisi mendobrak kamar mandi tersebut, dan bukan hanya itu, polisi langsung mencari pelaku. Dengan waktu 24 jam, polisi sudah mendapatkan 2 pelaku, 1 pelaku telah tewas dan 1 pelaku lagi dikirim ke rumah sakit. Pelaku yang diduga berjumlah 4 orang ini, yang didapat hanya 2 pelaku, yaitu Ramlan Butar-Butar berusia 51 tahun dan Erwin Situmorang. Pelaku diduga 4 orang. 2 pelaku itu sendiri tertangkap pada pukul 2.30. Korban pasti trauma berat karena kejadian ini. Korban yang selamat akan mendapatkan trauma berat karena kejadian ini. Mereka melihat saudara mereka sendiri mati di depan mata mereka. Para korban yang
para pelaku harus menanggung hukuman yang seberat-beratnya mungkin sesuai apa yang mereka perbuat. Selasa, pada tanggal 27 Desember 2016 telah terjadi sebuah perampokan di rumah mewah di Palumas Utara, Pulau Gadung, Jakarta Barat. Pelaku datang menggunakan mobil minibus berwarna putih, lalu masuk ke rumah korban dan mengumpulkan anggota keluarga, supir, serta pembantu rumah tangga di ruang tengah, lalu menggiring korban ke kamar mandi yang berukuran 15 x 15 cm, 15 x 15 meter, dan para pelaku pun menggeledah rumah korban untuk mengambil harta benda yang ia miliki. Kemudian, pelaku tersebut meninggalkan rumah korban. Dan pada tanggal 8 dan jam 8 WIB, tanggal 27 Desember 2016, kerabat datang ke rumah korban untuk menjemput anaknya yang menginap di rumah korban. Namun, kerabat pun mendapati rumah korban terlihat sepi dan tidak berpenghuni. Lalu kerabat menghubungi atau mendatangi pos keamanan dan meminta bantuan kepada keamanan. Lalu keamanan dan kerabat lalu dibantu oleh para warga datang ke rumah korban dan mendengar suara minta tolong keluar dari kamar mandi. Kerabat pun menelpon polisi, lalu polisi datang dan mengeluarkan 11 korban dari kamar mandi. Kurang dari 24 jam pasca korban ditemukan, pelaku berhasil menangkap 2 pelaku perampokan di rumah mewah pada jam 2.30. Dan 2 pelaku lainnya masih dalam pencarian. Satu pelaku bernama Raflan Butar-Butar, ia adalah kepala dari perampokan tersebut. Yang kedua, Erwin Situmorang, dan 2 pelaku lainnya masih dalam pencarian. Polisi belum mengetahui motif lain di balik perampokan keji tersebut. Perampokan rumah Pulau Mas. Pada hari Senin 26 Desember 2016 telah terjadi perampokan di sebuah rumah mewah yang dilakukan oleh sekelompok perampok. Mereka merampok beberapa barang-barang dan menyekap 11 korban di dalam kamar mandi kecil berukuran 1,5 meter kali 1,5 meter selama belasan jam. Perampokan terjadi di Jalan Pulau Mas Utara, Pulau Gadung. Pada pukul 15.00 WIB pada Senin 26 Desember 2016 tersebut, pelaku lebih dari 1 orang menyelinap masuk dengan mudah ke dalam rumah tersebut. Pelaku masuk dan mulai menyekap korban yang berada di ruang tamu dan lantai 2. Kemudian para perampok mengunci kamar mandi lalu mematikan lampu kamar mandi. Pelaku juga sempat menggeledah rumah lalu meninggalkan TKP atau rumah tersebut. Pada pukul 6 pagi 27 Desember 2016, kerabat korban hendak menjemput anaknya Amelia yang menginap di rumah tersebut. Namun saat datang, kerabat korban Sheila melihat rumah tidak terkunci dan tak berpenghuni. Sheila langsung melaporkan ke pos dan kepada warga setempat untuk memeriksa rumah tersebut. Sempat terdengar suara minta tolong sehingga warga menelpon polisi lalu mendobrak pintu dan menemukan korban. Kurang dari 24 jam
polisi menangkap 2 pelaku yang merampok di rumah mewah tersebut. Lalu polisi sedang memburon 2 pelaku lainnya, yaitu dalam proses pencarian polisi. Lalu korban yang tertangkap adalah Ramlan Butar-Butar, di mana ia adalah kepala dari perampokan tersebut, dan satu anggotanya lagi yang tertangkap adalah Erwin Situmorang. Pelaku diduga 4 orang, dan 2 pelaku itu sendiri ditangkap pada pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat. Korban pasti mengalami trauma berat karena melihat keluarganya sendiri meninggal di depan matanya atau di hadapan matanya. Para pelaku yang masih hidup sudah seharusnya dihukum seberat-beratnya sesuai perbuatannya sendiri. Para korban yang selamat harus menanggung kesedihan yang mendalam sampai sekarang. Tanggal 2 Juni 2016 terjadi gempa di Sumatera Barat. Penyebabnya ini adanya pergeseran antara lempeng Hindia dan Eru Asia. Gempa ini sebesar 6,5 skala Richter. Gempa ini terjadi di pusat 79 pesisir raya Sumatera Barat dan di kedalaman 72 km. Warga panik karena guncangan hebat dan beberapa warga diungsikan keluar rumah sakit. Gempa ini hanya beberapa detik, tetapi guncangannya beberapa menit. Masyarakat harus waspada dan pemerintah mengkonfirmasikan tidak menyebabkan tsunami. Dan setelah diinformasikan, warga sekitar kembali ke aktivitasnya. Menurut laporan tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan pada bangunan dan retak dan rusak pada pada halaman rumah dan rusakan ruko-ruko. Pemerintah mengkonfirmasikan kepada warga korban Sumatera Utara yang rawan gempa. Pada tanggal 2 Juni 2016 atau tepatnya pada hari Senin telah terjadi gempa di Sumatera Barat. Gempa ini disebabkan oleh aktivitas subduksi lempeng Hindia Australia dan lempeng Eurasia di zona Benioff bagian atas. Gempa ini sebesar 6,5 skala Richter. Gempa ini tepatnya terjadi di pusat 79 km barat daya pesisir selatan Sumatera Barat dan di kedalaman 72 km. Pada Senin pagi, warga mengalami kepanikan karena guncangan hebat yang dirasakan, sehingga beberapa pasien di rumah sakit pun akhirnya diungsikan keluar rumah sakit. Para warga pun mengalami kepanikan karena guncangan yang dirasakan sangat-sangat besar. Gempa ini terjadi kurang lebih beberapa detik, tetapi guncangannya masih terjadi hingga beberapa menit. Masyarakat diinformasikan untuk selalu waspada dan pemerintah akhirnya mengonfirmasi bahwa gempa ini tidak menimbulkan tsunami. Karena informasi tersebut, warga kembali tenang dan kembali beraktivitas seperti biasa. Menurut laporan, tidak ada korban jiwa, hanya beberapa retakan pada bangunan dan juga reruntuhan di teras rumah serta ruko-ruko. Himbauan waspada dari pemerintah telah dilakukan sejak lama kepada masyarakat, apalagi di daerah Sumatera Barat yang rawan gempa. Sekian penjelasan dari video fenomena alam saya. Terima kasih. Gempa Sumbar pada tahun 2016. Pada Senin 2 Juni 2016 telah terjadi gempa di Sumatera Barat. Gempa terjadi karena adanya aktivitas
subduksi lempeng Australia dan lempeng Eurasia di zona Benioff bagian atas. Gempa terjadi dengan besar 6,5 skala Richter, tepatnya berpusat di 79 km barat daya pesisir selatan Sumatera Barat di kedalaman 72 km. Senin pagi warga merasakan goncangan yang hebat yang dirasakan warga bahkan bukan hanya warga di sekitar gunung saja, sampai ke daerah Solok Panan, Muko-Muko, dan Kabupaten Agam. Gempa terasa kuat sekali hingga sampai ke Bukit Tinggi. Kemudian para warga kepanikan sehingga beberapa pasien di rumah sakit dibawa keluar gedung dari rumah sakit untuk memberikan penyelamatan diri. Setelah itu para masyarakat Sumatera Barat mendengar pemberitahuan dari pemerintah bahwa gempa ini tidak terjadi hingga tsunami, maka mereka dapat melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Menurut laporan yang didapat, tidak ada korban jiwa, tetapi hanya ada bangunan-bangunan yang runtuh seperti ruko-ruko atau rumah-rumah yang runtuh akibat gempa. Gempa terjadi beberapa detik, namun goncangan yang disebabkan gempa kuat terasa sampai 1 menit. Himbauan dari pemerintah agar warga menghindar dari tempat-tempat atau bangunan-bangunan yang mudah runtuh. Pemerintah juga lama menghimbau masyarakat mengharapkan jika ada yang merasa resah atau ketakutan dapat menghubungi petugas-petugas pemerintah yang sudah disediakan di daerah-daerah setempat yang selalu waspada untuk melindungi dan melayani masyarakat. Pada Senin tanggal 16 Juni 2016 telah terjadi kembali gempa di Sumatera Barat. Gempa ini terjadi karena adanya aktivitas subduksi lempeng Hindia Australia dan lempeng Eurasia di zona Benioff. Bagian atas gempa terjadi sangat cepat sekitar 6,5 skala Richter. Tepatnya berpusat di 72 km barat daya pesisir selatan. Sumatera Barat berada di kedalaman 72 km. Senin pagi, warga merasakan guncangan yang sangat hebat yang terjadi di Solok Painan, Muko-Muko hingga ke Kabupaten Agam. Gempa terjadi sangat kuat sehingga para warga mengalami kepanikan dan beberapa pasien dipindahkan ke rumah sakit akibat gempa ini. Setelah beberapa lama, para warga diinformasikan oleh pemerintah bahwa gempa ini tidak menimbulkan tsunami dan para warga mulai melakukan aktivitas seperti biasa. Tidak terjadi korban jiwa dan hanya terjadi beberapa keretakan bangunan, retakan teras-teras rumah warga dan ruko-ruko warga. Gempa tersebut terjadi kurang dari 1 menit, namun guncangan yang dirasakan dari gempa tersebut terjadi selama 1 menit. Himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk menghindari bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang mudah runtuh. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat jika ada ketakutan atau keraguan, masyarakat boleh menelpon atau menghubungi kepada petugas. Petugas setempat selalu waspada di setiap daerah. Masyarakat juga dihimbau harus aktif dalam menerima informasi-informasi baru dari petugas. Sekian dari saya, terima kasih. Sumber 2016. Pada Senin tanggal 2 Juni 2016 terjadi kembali gempa di Sumatera Barat. Gempa terjadi oleh karena aktivitas subduksi lempeng Hindia Australia dan lempeng Eurasia di zona Benioff bagian atas. Gempa terjadi dengan besar 6,5 skala Richter. Tepatnya berpusat di 79 km barat daya pesisir
selatan Sumatera Barat di kedalaman 72 km. Senin pagi, warga merasakan guncangan hebat yang dirasakan di Selok Panan, Muko hingga Kabupaten Agam. Gempa mengalami kepanik keras. Senin pagi, warga merasakan guncangan hebat yang dirasakan di Solok Panan, Muko hingga Kabupaten Agam. Gempa terasa kuat bahkan sampai ke Bukit Tinggi. Kemudian, para warga mengalami kepanikan sehingga beberapa pasien di rumah sakit dipindahkan keluar rumah sakit akibat gempa ini. Setelah beberapa lama, masyarakat diinformasikan oleh pemerintah bahwa gempa tidak menimbulkan tsunami, sehingga para warga dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Menurut laporan, tidak ada korban jiwa yang terjadi dan beberapa terjadi retakan pada bangunan dan reruntuhan yang keras di rumah baik dan ruko-ruko. Gempa terjadi selama beberapa detik. Namun guncangan yang disebabkan gempa itu kuat, terasa sampai kurang lebih 1 menit. Himbauan waspada dari pemerintah agar warga menghindari tempat-tempat atau bangunan-bangunan yang mudah runtuh. Pemerintah yang juga sudah lama menghimbau masyarakat mengharapkan jika ada ketakutan atau keraguan dapat menghubungi petugas setempat yang selalu waspada di setiap daerah. Masyarakat harus selalu aktif dalam menerima informasi terbaru terkait gempa. Tanggal 26 Desember 2016 terjadi perampokan dan pembunuhan di rumah mewah di Jalan Pelumas Utara, Pulau Gadung. Perampokan dilakukan oleh beberapa orang yang sudah andal dalam merampok rumah-rumah mewah. Perampokan ini dimulai dari jam 3 pagi dan menyekap 11 orang yang ada di rumah tersebut ke dalam kamar mandi yang ukurannya kecil 1 kali 5 meter dan kali 1 kali 5 meter. Perampok menyekap dari ruang tamu sampai lantai 2 dan memasukkannya ke dalam kamar mandi tersebut. Perampok mulai menggeledah dari mobil dan meninggalkan TKP tersebut. Pada tanggal 27 Desember 2016, tepatnya pada pukul 8 pagi, kerabat ingin menjemput anaknya yang dititipkan di rumah tersebut. Kerabat tersebut masuk tetapi rumahnya tidak dikunci dan kosong. Dan kerabat langsung lapor ke pos. Dan tetangga mulai memasuki rumah tersebut dan ada suara teriakan dari arah kamar mandi. Dan warga menelpon polisi dan polisi langsung mendobrak. Ternyata ada 11 orang yang berada di kamar mandi. Lalu polisi menemukan pelaku dari CCTV yang berada di rumah tersebut. Lalu polisi menengok ada dari CCTV rumah tersebut. Pelaku terdiri dari 4 orang. 2 pelaku yang tertangkap bernama Ramlan Butar-Butar dan Erwin Situmorang. Satu pelaku sudah tewas dan satunya lagi dirawat di rumah sakit untuk ditangani lebih intensif. Dan yang disekap ada sekitar 5 orang yang sudah tewas. Terima kasih.